Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Terima kasih ya untuk atensinya yang setiap hari terus mengikuti obrolan kita ya. Ada yang bilang ini kan ceramah, ada yang bilang ini tausiah, ada yang bilang ini pengajian ya. Tapi saya menyebutnya kita ngobrol saja, kita sharing ya tentang persoalan kehidupan ya. Salah satu tema yang paling sering saya bahas memang permasalahan mantan. Ternyata permasalahan mantan kan lebar sekali ya, dan banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, terima kasih atas atensinya, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk pencet tombol subscribe biar ilmunya jadi berkah ya. Nah, jadi ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah agar mantan melupakan orang ketiga. Lakukan 6 hal ini. Banyak ya, biasanya paling banyak lakukan 3 hal ini. Ini ada 6 hal yang perlu Anda lakukan. Semoga kalau Anda sudah melakukan semuanya, mantan bisa melupakan orang yang ketiga ya. Jadi memang persoalan mantan ini bukan persoalan yang bisa Anda ambil kembali dengan segera ya. Kadang-kadang kan Anda berpisahnya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jangan berbulan-bulan, sehari saja dia berpisah dengan Anda, kemudian dia kumpul tuh dengan keluarganya. Begitu banyak input yang bisa masuk ke diri yang bersangkutan, sehingga dari kemarahannya, gritnya, kalau kita makan bakso itu pedesnya itu cuma level 3. Ketika dia kumpul dengan keluarganya, manas-manasi dia, marahnya bisa jadi level 9. Itu cuma sehari, apalagi sampai berbulan-bulan. Dan mantan itu adalah sesuatu yang independen, yang berpikir, sehingga memang kita harus menyikapinya dengan sabar ya. Siapa yang sabar, dia yang menang, insya Allah. Nah, ada pendapat nih yang mengatakan bahwa obat dari patah hati itu adalah menemukan cinta yang baru, yang lebih baik. Begitu. Orang gagal move on, kenapa? Karena seseorang yang bersama dengan dia pada saat ini itu tidak lebih baik daripada mantannya. Makanya jadi gagal move on. Kalau dia bersama dengan seseorang yang lebih keren dan lebih baik, lupa tuh dia dengan mantannya. Ya. Nah, sekarang nih yang perlu kita diskusikan, kita sharingkan ke dalam hati kita masing-masing ya. Apakah cinta yang Anda harapkan bersama mantan ini hanya sekedar cinta yang akan bertahan di dunia saja? Padahal kita bisa melihat contoh ya, cinta di dunia fana ini ada yang bertahan setahun, ada yang bertahan 3 tahun, ada yang bertahan 5 tahun, kan begitu? Atau cinta yang Anda harapkan akan kembali dari mantan ini adalah cinta yang bertahan selamanya. Ya, kalau pengen cinta ini bertahan selamanya, maka niatnya cinta ini adalah cinta yang Anda pertahankan ilal jannah sampai ke surga nanti. Ya, begitu. Nah, jadi ya, sekarang apa yang bisa dilakukan? Maka
kalau kita lihat prinsip tadi yang dikatakan, mantan bisa melupakan orang ketiga, ya, biarpun Anda bukan seseorang yang baru dalam kehidupan dia. Kalau Anda punya kualitas surgawi, sementara orang ketiga yang bersama dia ini kualitasnya hanya kualitas dunia fana saja. Anda punya kualitas yang surgawi. Maka siapa yang tidak jatuh cinta kepada Anda? Maksudnya apa? Ya kalau kualifikasinya cuman dunia fana, ya cuman fisiknya saja yang enak dilihat. Orang yang fisiknya enak dilihat, tapi hatinya tidak baik, itu orang tidak akan betah berlama-lama dengan yang bersangkutan, kecuali kepepet. Ya, misal tuh, punya bos, orangnya tidak asik, babarblas. Diajak omong-omongan ya tidak pernah mau, kemudian orangnya tertutup, tidak bisa bekerja dalam tim, ya, mau menangan sendiri, egois. Ya kita terpaksa berlama-lama dengan dia. Kenapa? Ya karena kepepet. Kalau ada opsi lain saja, pilihan lain, kita lebih milih ke yang lain, kan gitu. Nah, sementara orang yang memiliki kualifikasi kebaikan yang bernilai surgawi, itu dia punya kebaikan hati yang akan menyinari, mendatangkan ketentraman, kenyamanan bagi siapapun yang bersama-sama dengan dia. Ya, dan orang-orang yang nilai kualifikasinya surgawi, itu insya Allah fisiknya dilihat juga menyenangkan. Ya, dia rajin sholat, biasa berwudu, cahaya wajahnya memancar, ya. Orang yang taat ibadahnya biasanya juga resik. Kalau berdekat-dekatan selalu wangi dan menyenangkan hati. Nah, begitu ya. Jadi sekarang saya tanya, ada tidak orang yang jatuh cinta dengan seseorang yang sebenarnya sudah dia kenal lama, tapi dia baru jatuh cinta sekarang, karena sekarang dia menemukan sesuatu yang istimewa. Misal kenalnya sejak SMA, ya, usianya baru 16-17 tahun, sudah kenal, tapi belum ada rasa apa-apa. Setelah beres pendidikan master S2-nya, ketemu lagi, di situ baru jatuh cinta. Ada tidak? Banyak kan? Ya. Nah, artinya kemungkinan mantan kembali jatuh cinta kepada Anda itu sangat besar. Tetapi dengan catatan, Anda harus meroket menjadi seseorang yang betul-betul berbeda dengan orang yang dia kenal dulu. Maka ada 6 hal yang harus Anda perbaiki dari diri Anda, selain mikirin penampilan, ya. Jadi yang pertama, ya, ini saya ambilkan dari surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nanti bisa dibaca di Al-Quran, ya. Jadi yang pertama yang harus Anda perbaiki dari diri Anda, ya, kualitas kekhusyukan sholat Anda. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sholatlah yang khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, ya, itu akan punya nilai kualitas ruhani yang berbeda dengan orang yang tidak sholat. Baik dari aspek akhlaknya, kesabarannya, caranya bersikap, caranya bertutur, dan seterusnya. Orang yang sholatnya khusyuk itu akan sangat berbeda dengan orang yang belum sholat, atau sudah sholat tetapi sholatnya tidak dia jaga kualitasnya.
Jadi sholat yang khusyuk. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ya, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kita gunakan gadget nih, handphone, ya ketika memang itu bermanfaat untuk belajar, untuk sekolah online, ya, kuliah daring, ya, apalagi untuk ngecek YouTube Studio dan seterusnya. Enggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kalau kemudian ya browsing hal-hal yang tidak manfaat dan seterusnya tadi, maka itu termasuk anil lagwi mu'ridun, ya, perbuatan yang sia-sia. Maka yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Anda harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia, termasuk hobi ngegosip, nonton acara-acara gosip, berghibah dan seterusnya tadi. Jadilah orang-orang yang bisa menggunakan waktunya betul-betul manfaat. Ya. Nah, kemudian tanda atau yang ketiga ya yang perlu Anda perbaiki adalah memperbanyak jiwa berbagi Anda atau menyuburkan jiwa berbagi. Wallazina hum li zakati fa'ilun. Ya, dalam wujud zakat begitu, atau sedekah atau infak, pokoknya biasakan hidup itu berbagi. Karena apa? Karena dengan berbagi kita akan mendapatkan begitu banyak doa-doa yang baik dari orang-orang yang kita bantu lepaskan dari kesulitan yang mereka hadapi. Begitu ya. Dan orang yang hatinya terasah untuk selalu berbagi dengan ikhlas. Berbagi dengan ikhlas itu yang seperti apa? Yang ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak memposting di media sosial. Kalau kemudian tangan kanan memberi, tangan kiri masih posting pemberian tadi di media sosial, itu menunjukkan bahwa kita ini masih riya. Ya, artinya memberinya belum ikhlas. Jadi berlatih untuk menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas suka berbagi itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Ya, jiwa yang selebar lautan, sehingga dia akan menjadi orang yang mudah memberi, termasuk juga memberikan maaf jika ada orang yang salah kepada dia. Nah, yang keempat, menjaga auratnya dengan sebaik-baiknya. Ya, silahkan melihat auratnya, tapi kalau sudah ijab kabul, kalau sudah akad nikah, begitu. Sehingga Anda betul-betul terjaga kehormatannya, terjaga dirinya dari melakukan dosa-dosa yang besar. Ya, jadi yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya atau menjaga auratnya dengan baik. Makanya saya berkali-kali bilang, yang putri-putri, ya sekarang mantan pergi, Anda berhijrah, mulai belajar menutupi aurat Anda, ya, karena dengan perubahan itulah orang kemudian akan melihat kepada kita. Kan mantan Anda sudah pernah lihat tuh ketika Anda tidak berhijab atau tidak berjilbab, sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi dia. Tetapi ketika Anda berhijrah, Anda tutupi aurat, Anda berjilbab, ya, banyak tuh orang akan pangling melihat Anda
Tetapi harus konsisten, tidak hanya mengikuti mode, ya, sehingga kehormatan Anda selalu terjaga. Yang kelima, ya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjadi orang yang amanah. Begitu. Amanah itu penting karena dalam lingkungan pergaulan yang kecil dan yang besar, orang yang amanah itu adalah orang yang disukai siapa saja. Nah, yang keenam, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, selalu memelihara waktu-waktu sholat. Ya, jadi orang yang imannya sudah tertanam dengan baik di dalam hati, itu selalu kangen untuk sholat. Sehingga dia tidak menunda-nunda waktu kalau waktu sholat memang sudah tiba dan dia siap untuk mengerjakan ibadah sholat tadi. Ya. Misal dari waktu subuh sampai zuhur kan waktunya cukup panjang. Maka dia isi, ya, ketika matahari sudah terbit, waktu duha sudah masuk, dia isi dengan mengerjakan sholat duha. Malam hari juga begitu, selesai sholat isya sampai masuknya waktu subuh, waktunya panjang. Maka cara dia memelihara waktu sholatnya, dia mengisinya dengan mengerjakan sholat malam. Kalau khawatir tidak terbangun di malam hari, maka sebelum tidur biasakan mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat witir. Kalau 6 hal ini Anda lakukan, insya Allah Anda menjadi manusia dengan kualitas surgawi, ya. Dan jangankan mantan, insya Allah dengan izin Allah seluruh manusia akan jatuh cinta kepada Anda. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.